Halo Genjoters, selamat datang kembali di Storyline Recap. Apa kabar kalian semua? Semoga rezekinya lancar jaya dan cepet-cepet diberi pasangan biar menjalani hari-hari kalian nggak sendirian. Wow. Oke, di video kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film My Little Baby Jaya. Film ini bener-bener bangke sumpah. Pokoknya film ini bener-bener menguras air mata, men. Film ini menceritakan seorang siswi SMA yang cantik. Tapi dikarenakan dia terlahir sebagai keluarga yang miskin, ia pun dibully oleh teman-teman sekelasnya. Ceritanya nggak hanya di situ aja, men. Oke lah, daripada berlama-lama lagi, stop senyum-senyum, anjay. Nyalain udut kalian dan mari kita langsung aja ke videonya, cuy. Di awal film, kita ditunjukkan kepada seorang wanita yang terjatuh dari gedung. Atau gampangnya bisa kita bilang bundir lah. Di sisi lain, ayahnya si wanita tadi baru pulang dari belanjanya. Setelah pulang, ia pun sangat-sangat terpukul karena anak semata wayangnya telah meninggal dan mengenaskan. Dan film pun dimulai dengan judul My Little Baby Jaya. Film pun dimulai dengan menunjukkan seorang pria parubaya bernama Lee Won. Lee memiliki kekurangan fisik. Supaya kagak pusing aing nyebut nama-namanya ya, kita panggil saja dia si ayah gitu. Saat itu si ayah sedang sangat-sangat gembira karena mendapatkan kabar bahwa anak semata wayangnya diterima di sekolah ternama di kota Seoul berkat beasiswa yang anaknya dapatkan. Dengan bangga, ia pun langsung berlari menuju gereja di desa itu. Ia pun memberitahu anaknya yang sedang latihan paduan suara di gereja tersebut. Dan si dedek cantik ini bernama Jaya. Bukan Jaya teman kalian ya, itu mah burik anjing. Lalu film pun mundur ketika Jaya masih kecil. Ayahnya yang memiliki kekurangan ini tetap menafkahi Jaya dengan berdagang. Saat itu Jaya juga hendak dipisahkan oleh pemerintah setempat. Namun Jaya tetap ingin tinggal bersama ayahnya. Walaupun Jaya hidup berdua dengan ayahnya dan hidup seadanya, Jaya adalah anak yang berbakat dan pintar. Dan tak lupa juga Jaya tetap menyayangi ayahnya. 아이를 생각하셔야죠. 받아. Singkat cerita, Jaya dan ayahnya mulai pergi ke kota Seoul untuk menjalani hidupnya yang baru. Mereka pun menempati rumah yang kecil dan cukup untuk ditinggali oleh 2 orang. Saat hari pertama sekolah, Jaya duduk sendirian. Tak lama kemudian, 3 orang cewek pun datang dan mengusir Jaya untuk pindah tempat. 3 cewek tersebut diketuai oleh Hisun, yang kebetulan ia adalah anak pemilik dari sekolah tersebut. Supaya kita nggak pusing lagi nyebutnya, kita sebut saja mereka Geng Sun. Dan akhirnya Jaya pun duduk dengan seorang wanita bernama Min. Di sisi lain, si ayah sedang sibuk nyari tempat untuk ngelapak dagangannya. Ya dikarenakan di kota rada susah nyari tempat lapak yang strategis gitu. Ia pun menanyakan kepada bapak-bapak penjual goreng sampe untuk meminta izin agar ia bisa membuka lapaknya di tempat tersebut. Dikarenakan dagangannya berbeda, si bapak itu mempersilahkannya untuk melapak. 성악하는 사람 자기소개는 말. Di sekolah, kakak kelas pun datang untuk perekrutan anggota paduan suara. Kebetulan saat Jaya dites, seisi kelas pun kaget karena suara Jaya ini bagaikan alunan musik yang sangat indah. Si kakak bernama Jung pun mulai tertarik sama Jaya dan membuat Hisun iri kepada Jaya. Kebetulan juga Jung adalah gebetannya si Hisun ini. Hari demi hari hubungan pertemanan Jaya dan Min sangat dekat. Singkat cerita, eskul paduan suara pun mengadakan camp ke suatu daerah. Sampai saat malamnya, mereka bercerita satu sama lain perihal keluarganya. Di sini Jaya berbohong jika ayahnya adalah seorang pengusaha baju yang sangat besar, hingga membuat si Jung makin lope-lope kepadanya. Paginya, Jaya sedang jalan-jalan sambil melatih vokalnya. Tak lama kemudian, datanglah Jung. Ia tiba-tiba bilang bahwa ia suka kepada Jaya. Jaya kaget dan cuma pelangap longo menunjukkan bahwa dirinya masih polos gitu.
Lalu ia juga mencium dan ngajak Jaya ke semak-semak belukar gitu kan. Ngapain bos? Gak tau udah mau ngapain anjir. Positif aja mungkin mau kento gitu kan. Saat enak-enak digenjrot, salah satu gengsun melihat mereka sedang bergenjrotan. Lalu dengan kagetnya ia pun memvideokan aksinya tersebut. Ia pun langsung memberitahukan video itu kepada Hisun. Hisun pun cemburu dan memutuskan untuk balas dendam kepada Jaya. Gengsun pun langsung melabrak Min untuk memberitahu keadaan keluarga Jaya yang sebenarnya. Dan disinilah Gengsun tahu kalau Jaya adalah orang yang miskin. Lalu setelah Gengsun tahu, ia pun memberitahu Jung yang membuat ia marah-marah dan ngebully si Jaya di rumahnya. Ia pun mendegul-degulkan sirah si Jaya, bahkan membentak-bentak Jaya karena telah membohonginya dan merasa jijik dengan keadaan Jaya sekarang. Ia pun menyundutkan api rokoknya ke kulit Jaya hingga kulitnya terkelupas. Jaya pun akhirnya sadar bahwa semua ini adalah ulah si Hisun. Ia pun langsung mendatangi Hisun dan bilang bahwa ia hanya ingin bersekolah dengan tenang. Tapi si Hisun kagak mempedulikannya. Ia malah membacoti si Jaya soal keadaan fisik ayahnya. Sumpah gak ada alak anjing, aing kesel dah. Hisun pun memukuli Jaya hingga akhirnya ia pun masuk ke rumah sakit. Singkat cerita, pihak sekolah pun tahu soal kejadian pembulian di sekolah tersebut. Hingga akhirnya para guru dan kepala sekolah pun mengadakan rapat. Tapi di balik semua itu, ibunya Hisun meminta sahabatnya Jaya sebagai sanksi, yaitu Min, untuk berbohong saat rapat nanti. Dan rapat pun dimulai. Min langsung berbicara bahwa Jaya sering membuli siswa-siswi di sekolah itu. Jaya pun kaget, tapi ia tahu kalau di balik semua itu Min sedang diancam dan ia hanya bisa diam saja. Sementara itu, ayahnya si Jaya memohon-mohon dengan kasihan kepada pihak sekolah agar Jaya bisa dimaafkan. Namun setelah berdiskusi, pihak sekolah tetap akan mengeluarkan Jaya di sekolah itu. Setelah itu Jaya pun berkata kepada ayahnya, mengapa orang-orang miskin seperti keluarganya selalu menjadi korban. Namun ayahnya hanya diam saja. 그러고 살고 싶어? Setelah Jaya dikeluarkan oleh pihak sekolah, ia pun bekerja di Indomaret. Si manajer Indomaret ini baik banget sama Jaya. Bahkan Jaya juga bisa curhat soal masalahnya kepada si manajer ini. Akhirnya, si manajer pun membantu Jaya untuk membuatkan sengketa untuk mengadukan kepada pemerintah setempat. Akhirnya, berita soal pembulian ini menyebar ke seluruh masyarakat dan membuat nama sekolah menjadi jelek. Terutama untuk Hisun dan Jung yang membuat mereka gagal untuk melanjutkan bersekolah di luar negeri. Singkat cerita, tepat saat ulang tahun Jaya, Jung, Gengsun, bahkan sahabatnya Jaya yaitu Min dan lainnya datang ke rumah Jaya ramai-ramai. Bukannya mereka merayakan ulang tahun, mereka malah meringkus Jaya dan memperkaos Jaya bergilir. Min juga dipaksa untuk melihat Jaya yang sedang digitukan. Lalu mereka pun merekam Jaya yang sedang digenjrot. Jaya pun diancam. Jika ia tidak menarik sengketa tersebut, video tersebut akan dikirimkan kepada ayahnya. Karena gak ada jalan lain, dan Jaya juga gak mau hati ayahnya sendiri kecewa ataupun sakit dan kesal, ia pun memutuskan untuk mencabut sengketa itu. Keadaan pun menjadi semakin parah. Setiap malam, selalu ada laki-laki yang menggenjrot si Jaya. Dikarenakan takut dengan ancaman itu, ia pun hanya pasrah saja. Bahkan parahnya, Jaya ini benar-benar diperlakukan layaknya mainan oleh mereka. Mereka bebas melakukan apa saja kepada Jaya. Dan anjingnya, Gengsun pun memaksa Jaya menjadi PSK dan hanya dibayar 1% dari uang hasil PSK-nya. Goblok gak tuh? Sumpah dah. 하고 노래도 Pada suatu hari, Jaya pun sedang menghabiskan waktunya dengan ayahnya. Ia bilang kepada ayahnya, gimana kalau kita pulang ke desa aja gitu. Ayahnya hanya tersenyum. Dan ayahnya menjawab bahwa ia sudah terbiasa dengan keadaan kota. Bahkan bisnis dagangan yang ayahnya jalankan lagi di atas traffic atau lagi bagus-bagusnya gitu. Jaya hanya tersenyum karena melihat kebahagiaan ayahnya saat itu. Jaya udah gak bisa apa-apa lagi sekarang. Dan ia hanya mencurahkan isi hatinya ke buku harian. Ia pun ngudu dulu biar enjoy dan gak panik gitu. Setelah itu pun ia langsung bunuh diri seperti di awal film tadi. Singkat cerita, ayahnya Jaya pun mengetahui semua yang terjadi. Ia membaca buku yang Jaya tulis. Ia pun benar-benar kesel, darah tinggi naik, kolesterol, gula darah. Aing juga yang nonton jadi Esmeralda anjing. Emosi anjing sumpah dah. Si ayah akhirnya melaporkannya ke kepolisian.
Tapi sayangnya pihak kepolisian tidak bisa membantunya. Aneh kan? Akhirnya si ayah udah putus asa dan hanya bisa rebahan sambil menangis. Tiba-tiba datanglah Min, sahabat satu-satunya Jaya itu. Ia memberitahu lebih jelas soal apa yang Jaya alami. Min akhirnya ngajak geng Hisun ke tempat yang sangat sepi. Ia meminta mereka untuk meminta maaf kepada keluarga Jaya. Tapi Hisun malah jor-jor wae alias tidak peduli dan malah tambah songong gitu. Tiba-tiba saja ayahnya Jaya pun datang dan menyeborkan air keras kepada geng Hisun. Bebengetan si Hisun pun dan gengnya pun jadi bejat alias remak, jadi hancur karena air itu gitu, lebok lah anjing. Ayahnya Jaya pun berhasil meringkus pria-pria brengsek yang sudah menjejali rudal kulit kepada si Jaya. Mereka memohon meminta maaf, tapi karena nyawa gak bisa dibayar sama cuman ngabacot maaf doang gitu kan. Akhirnya si ayah menyiksa mereka satu persatu dengan boneka patung manekin yang biasa ia pajang di dagangannya. Mantap gak tuh coy? Tapi si ayah tidak membunuh Jung. Jung dibawa ke tengah danau. Di sana dengan sangat kesal, si ayah langsung menyuruh Jung untuk menelan kail pancingnya cuy. Ia pun langsung mendorong Jung agar tenggelam seperti ikan. Anjir. Misi balas dendam si ayah pun selesai. Dan sekarang ia pun membunuh dirinya sendiri. Karena kebahagiaan satu-satunya juga sudah tiada, yaitu si Jaya sendiri. Dan film pun tamat. Ya, jadi begitulah ending dari film My Little Baby Jaya. Film ini sungguh membuat hatiku tersentuh karena cinta seorang orang tua itu benar-benar besar sama anaknya cuy. Gue juga kesel sama para brengsek itu, tapi akhirnya terbalaskan gitu oleh dendam si ayah walaupun dengan keadaan fisik yang tidak memungkinkan ya. Tapi karena dendam itu adalah dendam, jadi mau gimana juga ya bakalan jadi dendam gitu. Sumpah sih ini gue jadi lega gitu anjing, kayak satisfying banget gitu endingnya teh. Cuman satu sih yang kurang, kenapa Geng Sun cuman disiram gitu aja ya kan? Soalnya kan mereka udah ngejual si Jaya gitu. Tapi ya udahlah, gak apa-apa cuy. Ya jadi segitu dulu video gue kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Sayangilah orang tua dan siapapun di sekitar kalian. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Semakin kalian memandang rendah orang lain, semakin rendah juga kalian dipandang oleh Tuhan. Oke, gue Mamang Ganteng Storyline cabut dulu, mau ngopi dan mabar sama teman-teman. Bye.